Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unika Naila Irianto dari kelas 10 Farmasi 4. Di sini saya mendapatkan tugas dari sekolahan pada mapel sejarah Indonesia untuk mencari tahu atau menggali sedikit informasi atau sejarah tempat lahir atau tempat tinggal saya yang berada di Desa Bulumanes Kidul. Desa Bulumanes Kidul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada sebelah utara Desa Bulumanes Kidul berbatasan dengan Desa Bulumanes Lor, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sekarjalak, dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dan memiliki luas wilayah 23.851 km persegi. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani, pengusaha, pedagang, dan lain sebagainya. Dari segi pendidikan, Desa Bulumanes Kidul memiliki 1 sekolah menengah kejuruan, 1 sekolah menengah pertama, 1 sekolah dasar, 1 madrasah ibtidaiyah, 3 taman kanak-kanak, 2 taman pendidikan Al-Quran, dan juga pondok pesantren. Inilah sedikit tentang Desa Bulumanes Kidul dengan kearifan lokalnya yang menjadikan Desa Bulumanes Kidul desa yang maju, makmur, dan sejahtera. Saat ini saya bersama dengan Pak Dingkong. Selamat sore Pak Dingkong. Apakah bisakah Pak D menceritakan sedikit asal-usul atau sekilas tentang sejarah Desa Bulumanes Kidul? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita sedikit saja ya. Dan bila mana nanti ada kesalahan masa, kesalahan nama ataupun tempat, saya mohon maaf, mohon dicarikan sumber lagi yang lebih dipercaya. Karena di sini saya hanya sebagai pelestari, bukan pelaku. Kalau pelaku berarti zaman dulu saya sudah ada sampai sekarang. Ini saya hanya seorang pelestari sejarah. Zaman dulu tepatnya kurang lebih lah ya, kurang lebih aja. Abad 15 itu ada kerajaan Majapahit. Sedangkan di kerajaan itu ada seorang senopati. Di situ ada salah satu senopati yang bernama Adipati Banyak Kapuk. Dia itu mempunyai putri pingitan yang namanya Dewi Rukmini yang dipersunting oleh Mbah Suro Ireng. Lalu karena ada permasalahan, dia melarikan diri. Nah, jadi Adipati Suro Ireng dan Dewi Rukmini melarikan diri. Nah, supaya tidak mudah dia ditemukan, dalam pelariannya dia itu berpisah. Yang Mbah Duryudono lari ke utara, tepatnya di pinggir Pulau Jawa sebelah sana, utara ya, ini daerah Jepara. Sedangkan Mbah Dewi Rukmini ini datang ke daerah sini. Nah, dari situ karena mereka pelarian, maka namanya diganti semua, menyamar. Yang Mbah Suro Ireng itu menjadi Mbah Duryudono, yang Mbah Dewi Rukmini ini menjadi Mbah Sunti. Jadi Mbah Duryudono membabat alas di sana, Mbah Sunti membabat di sini. Nah, karena di sana sudah jadi Mbah Suro Ireng tadi atau Mbah Duryudono itu menamakan desanya Banyumanes. Nah, untuk mengenang atau mengingat kita sekarang kalau sini sama sana itu ada hubungan, maka diambil nama belakang yang sama. Nah, contoh seperti Mbak Yuga ini kan nama belakangnya kan Irianto, itu kan penggabungan dari bapak dan ibu. Nah, dari situ Mbah Sunti mengambil nama belakang, namanya Manis. Tapi karena sangat sayangnya Mbah Sunti ini dengan Mbah Duryudono, nah, akhirnya Mbah Sunti ini mengambil nama depan Mbah Duryudono. Jadi Mbah Bulu diambil, lalu digabungkan jadi Bulumanes. Jadi kata-kata Bulumanes ini berawal dari Mbah
Sundi, bisa dikatakan Mbah Sundi lah cikal bakal di desa Bulumanis. Ya, sekarang sudah jelas. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Ada. Dari kecil saya bertanya-tanya, kok di Dukuh Ngelom ada kayak punden yang disakralkan di Bulumanis? Kalau nggak salah itu punden Mbah Kola, itu siapa? Nah, tadi kan saya katakan kalau Mbah Sundi ini kan putri pingitan dari Banyak Kapuk. Lalu Banyak Kapuk ini punya inisiatif sendiri untuk menjaga keselamatan Dewi Rukmini Tadi. Dia mengutus seseorang yang bernama Mbah Raden Ismoyo supaya tidak diketahui kalau ini utusan dari bapaknya. Dia menyamar mengganti nama jadi Mbah Kola. Jadi Mbah Kola ini menjaga benar-benar keselamatan Mbah Sundi. Dari itulah Mbah Kola ini bertapa. Dia bertapa di daerah, situ ada sekitar daerah ya, yang sekarang menjadi Togok. Dia itu bertapa di atas batu lempeng. Jadi di situ dia ketemu sama Eyang Togok. Nah, dari situlah ada kata-kata makam Togok, karena dia bertemu makam Togok. Nah, setelah dia berjumpa sama Eyang Togok, dia minta pusaka supaya untuk menjaga keselamatannya desa ini. Lalu diberikanlah pusaka naga raja, disuruh menyimpan. Akhirnya disimpan di daerah sebelah selatan Dukuh Ngelom itu. Nah, setelah ditaruh di situ sampai sekarang dikenal sebagai makam naga raja. Tapi kita kan lidah-lidah Jawa, jadi untuk memudahkan dibilang aja makam Gorojo gitu aja. Sedangkan nama Ngelom itu diambil dari bahasa Jawa kuno yang bisa dikatakan itu artinya adalah siker ataupun pagar. Jadi yang memagari desa Ngelom itu Mbah Kola dengan nama Ngelom sekarang itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada. Selama ini orang Bulumanis ada yang mempercayai kalau Mbah Suto Mangunjoyo adalah cikal bakal dari desa Bulumanis. Lalu siapa sebenarnya beliau? Ya, jadi setelah desa ini adanya desa ini, Bulumanis ini, kan sudah ramai, sudah ada pendatang. Nah, datanglah 3 tokoh besar yang namanya Mbah Seco. Mbah Seco itu dulunya bekas pendekar bayaran. Mbah Seco itu datang ke Bulumanis bersama dengan adik sepupunya yang namanya Mbah Sujiwo. Mbah Seco ini yang makamnya di belakang Balai Desa Bulumanis ini ada, namanya Mbah Suto gitu. Yang nama aslinya itu Mbah Singosar. Mbah Singosar itu Mbah Seco itu. Sedangkan Mbah Sujiwo tinggal di Ngelom. Sedangkan yang satu lagi di sebelah selatan, Bulumanis Selatan ini Mbah Tirto Kembyang. Mbah Sujiwo karena sifat pendekar bayarannya masih diterapkan di sini, kelakuannya seperti masih berandalan, dia mendapatkan julukan Mbah Joyo Rangas. Nah, tadi kalau Mbak Yuke ini mendengar Mbah Joyo Rangas itu siapa? Ya Mbah Sujiwo ini. Supaya tidak ada keramaian di Bulumanis, dia disuruh meninggalkan Bulumanis sama Mbah Seco. Itu ceritanya. Setelah itu baru datang lagi, ini yang dinamakan Mbah Suto Mangunjoyo. Nah, dengan tugas apa? Dia mendapatkan tugas dari Pangeran Diponegoro di bawah kepemimpinan Sentot Prawiro Dirjo. Kenapa datang ke Bulumanis? Dia untuk mencari pasukan. Kenapa ke Bulumanis? Ya, dulu Mbah Seco kan mendirikan padepokan. Mbah Rangas juga mendirikan padepokan. Padepokan zaman dulu yang diutamakan itu adalah untuk bela diri, untuk keagamaan. Jadi kalau cari pasukan di sini kan sudah pas. Mbah Suto Mangunjoyo ini bertemu dengan Mbah Seco.
Akhirnya karena Mbah Suco ini sahabat karibnya Mbah Sentot Prawirodirjo, maka dia mengizinkan untuk mencari pasukan di sini untuk memberantas pemberontakan di sekitar benteng Portugis. Ya, Mbah Suto ini secara tidak langsung agar Mbah Suto Mangunjoyo ini tahu kalau Bulu Manis ini ada hubungan dengan Mbah Buludono, disuruhlah dia singgah ke Mbah Buludono dulu atau ke Banyumanis dulu. Nah, karena di situ ada pengkhianatan, maka di situ terjadilah pasukan Mbah Suto Mangunjoyo ini dibantai di situ rame-rame, sehingga Mbah Suto Mangunjoyo meninggalnya di Banyumanis. Perlu diketahui sama Mbak juga, kalau Bulu Manis Lor, Bulu Manis Kidul itu dulu satu daerah. Kepala desa pertama kali di Bulu Manis itu namanya Mbah Dirjo. Terus turun lagi karena sudah terbentuk desa dan wilayahnya terlalu lebar, maka ada pembagian. Jadi zaman dulu kalau wilayahnya terlalu lebar itu dibagi. Contoh saja di tempat saya, dulunya kecamatan Wedari Jaksa, dipecah lagi menjadi Tragel. Demikian juga Bulu Manis. Bulu Manis itu dibagi dua, Lor dan Kidul. Sedangkan Bulu Manis Kidul dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Bapak Sugondo. Banyak peninggalannya Mbak Sugondo, dari kepala desa yang turun-temurun itu yang meninggalkan banyak peninggalan itu Mbak Sugondo, termasuk lapangan Sugondo. Dan sedikit lagi ini, satu lagi ini tentang makam Wonosari. Kenapa di situ kok Wonosari, bukan makam Bulu Manis gitu? Nah, ceritanya mungkin di situ dulu ada seorang perempuan yang meninggal, yang namanya Diah Ayu Losari. Untuk keramaian zaman saat ini baru dinamakan Wonosari. Itu jadi penduduknya sekarang, karena dulu ada Mbah Teta Tomjang, jadi penduduknya ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang petani tambah. Jadi kehidupan yang menjanjikan di sini nih sebenarnya adalah berdagang. Gitu. Dan karena ada pondok-pondok, ada padepokan, maka sampai sekarang adalah pondok dan turun-temurun nantinya. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Untuk saat ini sudah cukup. Ya. Terima kasih atas sedikit cerita tentang Desa Bulu Manis Kidul, dan mohon maaf sudah menghabiskan waktunya. Baiklah, kita akhiri saja sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.